Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bersama Fitri Jaja. Hari ini kita akan belajar tentang sayang, patuh, dan hormat kepada orang tua dan guru. Ini sangat penting sekali. Siapa itu orang tua? Ibu ada yang melahirkan kita, yang membimbing kita. Siapa itu orang tua? Ayah, dia adalah yang memotivasi kita, yang mencarikan uang sehingga untuk tercukupinya kehidupan kita, kebutuhan kita. Dan siapa itu guru? Dia adalah yang membimbing kita, baik di sekolahan atau mungkin di TPA dan dimanapun kita berada. Ini dua orang tua kita yang akan membimbing kita. Maka sudah selayaknya kita untuk menyayangi, patuh, dan hormat. Ingin tahu? Ikuti itu di channel Teacher Jaja. Yang pertama adalah kita sayang, hormat, dan patuh kepada orang tua. Ya, jadi orang tua itu bagi kita adalah yang memiliki derajat yang tinggi dalam Islam. Ya, jadi orang tua kita, baik ayah atau ibu, itu adalah yang mempunyai derajat yang tinggi, ya, dalam Islam. Maka setiap anak memiliki kewajiban untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kasih sayang yang diberikan orang tua kepada anaknya tidak akan mampu dibayar dengan uang oleh seorang anak. Oleh karena itu, kasih sayang, perhatian, dan pengorbanan orang tua harus dibalas dengan kebaikan, dengan kasih sayang, dengan pengorbanan yang serupa. Meski tidak sebanding, Islam mengenal dua macam orang tua yang harus dihormati, yaitu orang tua yang melahirkan kita, ya, dan orang tua yang mendidik kita. Maka dari itu anak-anak, mari kita bukti sayang, hormat kepada kedua orang tua. Kita tingkatkan ibadah kita sama Allah, ya. Habis sholat kita baca doa, kita doakan orang tua. Karena kita sebagai siswa, seorang pelajar, maka kita harus study hard, belajar yang sungguh-sungguh. Kita gali potensi-potensi kita sehingga supaya tercipta jadi anak yang qurratul a'yun, ya, anak yang sedap dipandang oleh mata, oleh orang tua, ya. Begitu. Yang kedua adalah kewajiban berbakti kepada orang tua, berbakti dan berbuat baik kepada orang tua, yaitu dengan cara mengasihi, menyayangi, menghormati, mendoakan, taat pada perintahnya yang baik-baik, dan patuh terhadap apa yang diperintahkannya. Ya, jangan suka membangkang pada orang tua, ya. Apalagi kalau kita diingatkan tentang ibadah, ya. Ini udah jam berapa sholat, kita nurut, ya. Begitu juga kita ketika diingatkan ketika waktunya berangkat sekolah, waktunya tidur, waktunya makan, ya, dan sebagainya, ya. Jadi kita sudah selayaknya untuk menurut kepada orang tua, ya. Termasuk hal-hal yang mereka sukai adalah ya. Jadi kewajiban yang harus dilakukan setiap anak. Perilaku tersebut dalam istilah Islam, ya, kalau kita nurut, patuh pada orang tua, berbakti, ya, menghormati, mendoakan, taat, dan baik di rumah maupun di sekolah, ya, dalam ibadah, itu namanya adalah birrul walidain, ya, berbuat baik kepada orang tua semampu kita, ya, supaya kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Yang ketiga adalah keutamaan ketika kita birrul walidain kepada orang tua. Ketika kita berbakti kepada orang tua, Islam akan menempatkan kedudukan orang tua pada tempat terhormat di dalam Al-Quran, ya. Perilaku kepada keduanya merupakan pintu keberkahan, ya, maupun kesulitan bagi anaknya. Jika seorang anak berbakti dan memperlakukan dengan sebaik-baiknya, ya, sebagaimana Allah, ya, perintahkan, Allah akan memberi keberkahan hidup kepada anak tersebut, ya. Tetapi sebaliknya, ya, jika anak tersebut durhaka kepada kedua orang tua
maka Allah akan tidak segan-segannya akan apa? Menyulitkan jalan hidupnya anak itu. Rasulullah SAW menegaskan ya di dalam sabdanya, penghapusan dosa besar-besar yang besar-besar ya jadi kita ketika kita berbakti pada orang tua ya, birrul walidain, yang pertama adalah akan dihapus dosa-dosa besar kita. Mungkin pernah kita melakukan kesalahan, Allah akan ampuni kesalahan itu, dosa-dosa kita. Luar biasa, subhanallah ya. Anak-anak, mari kita tingkatkan ya birrul walidain kepada orang tua. Yang kedua apa? Akan dipanjangkan usia dan dilimpahkan rezekinya ya. Usia kita itu panjang ya, tapi kita juga diberikan rezekinya. Rezeki yang berkah bagaimana tanda-tandanya? Ketika kita makan, kita tambah ingat kepada Allah, tambah berbuat baik, akhlak baiknya. Yang ketiga, kita akan mendapatkan bakti yang sama dari ya anak keturunannya. Jadi kalau kita berbakti pada orang tua, insya Allah ketika kita udah tua, keturunan kita juga nanti akan anak kita itu akan berubah daripada kita ya. Jadi anak-anak, mari kita tingkatkan untuk selalu dan selalu sayang, patuh, hormat kepada orang tua kita. Selanjutnya adalah hormat dan patuh kepada guru. Nah, makna seorang guru. Jadi guru ini adalah orang yang memberikan pengetahuan, walaupun itu sekecil apapun, sesedikit apapun, tapi orang itu pernah memberikan pengetahuan, ilmu kepada kita, sekaligus pendidikan akhlak terhadap murid-muridnya. Nah, ini seorang guru ya, kita maksud ya. Ia mengajarinya dengan cara membaca ya. Mungkin kita pernah punya guru membaca kan waktu TK itu ya. Mungkin sekarang masih ada yang belum bisa baca ya. Dia ngajarin kita tentang membaca, berhitung, berpikir ya, ilmu logik gitu ya, math dan sebagainya. Guru itu juga mengajarkan nilai-nilai moral, akhlak karimah ya, nilai-nilai akhlak yang tinggi kepada muridnya, juga memberikan bimbingan saat di luar sekolah. Nah, ketika di luar sekolah dia membimbing kita, itu juga guru kita. Nah, setiap guru pasti memberikan bimbingan saat kita mungkin perlu ilmu, kemudian ketika kita tanya pada seseorang itu, dia memberikan ilmunya, berbagi ilmunya, itu sudah termasuk guru. Nah, itu. Jadi ketika kita punya ilmu, tidak segan-segannya untuk berbagi ilmu ya. Jangan pelit ya. Ya. Jadi berkat jasa guru inilah yang menjadikan kita bisa tahu ilmunya. Nah, guru bisa dikatakan ulama, ustadz, guru, ulama, alim, itu orang yang memiliki pengetahuan yang luas dibandingkan orang yang lain. Ia merupakan pewaris para nabi dalam menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Jadi anak-anak, guru ini adalah orang yang ahli ilmu, yang perlu kita menjadi muridnya, terus gali ilmu itu dengan didampingi oleh guru kita. Selanjutnya adalah adab seorang murid kepada gurunya. Nah, sebagaimana seorang anak memperlakukan orang tuanya ya, begitu pula sikap yang harus ditunjukkan kepada gurunya, karena jasanya yang sangat besar ya kepada murid-muridnya, sudah sangat besar ya ilmu yang sudah diberikan kepada kita ya. Sudah selayaknya murid-murid kita itu harus bersikap baik kepada gurunya ya. Adapun adab seorang murid kepada guru diantaranya adalah, yang pertama adalah hendaklah merendahkan diri di hadapan guru ya. Baik cara perkataan ya, nadanya jangan sampai melebihi, intonasinya itu melebihi seorang guru. Contoh dipanggil Ahmad, ya guru ya gitu ya. Jangan nadanya terlalu tinggi ya. Kemudian tidak keluar sebelum mendapatkan izin dari gurunya. Mungkin di kelas ya. Ketika kita di hadapan gurunya ngaji atau sekolah,
kalau mau keluar itu harus minta izin dulu. Nah, kemudian yang kedua adalah hendaklah memandang guru dengan rasa hormat atau ta'zim, ya, dengan meyakini gurunya memiliki kelebihan. Jadi yang kedua adalah memandang guru dengan rasa hormat, ya. Jangan sampai kita membenci guru. Nah, kemudian yang ketiga adalah hendaklah duduk dengan sopan dengan gurunya, tenang saat guru menjelaskan. Ini ketika di kelas ya anak-anak ya, ketika ada guru yang menjelaskan suatu ilmu, ya, ada ilmu bahasa Inggris itu, ada agama, ada sains, ada matematika dan sebagainya. Maka kita harus dengan mendengarkan yang dengan rapi, ya, dengan sopan, ya. Kemudian patuh terhadap perkataan dan perintahnya. Ini untuk hal yang baik-baik, ikutin aturan. Mungkin ketika ada tugas-tugas, ada PR, ya, dikerjakan dengan ikhlas. Karena apa? Guru kan tahu tentang kemampuan siswanya. Oh, ini ada pengulangan, berarti memang di situ perlu ada pendalaman materi. Mungkin ada tugas praktek dan sebagainya. Dilakukan dengan rasa ikhlas, ya. Kemudian selanjutnya adalah hendaklah tidak berjalan atau duduk atau memulai perkataan sebelum minta izin kepada gurunya. Seperti ada pelajaran anak kurang paham, dengan cara tunjuk jari dulu, ya, jangan ribut, bikin gaduh dan sebagainya, ya. Jadi mari yang kedua adalah adab seorang murid dan guru kita tingkatkan, ya. Yang udah jelaskan kita jajah tadi.